Baik, sebelumnya terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Emporium Fluid. Boleh tahu tujuan datang ke Global Art untuk apa ya, Bunda? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Miss Hita. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, sebelumnya Miss Hita akan jelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita, Mr. Mahairgo di Malaysia pada tahun 1999. Dan di tahun 2026 ini, Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan 600 cabang lebih yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian Global Art pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2004 dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai 100 cabang lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Global Art sudah ada di Indonesia sekitar 21 tahunan ya Bunda. Lalu banyak orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Bunda taunya itu juga ya. Baik, Miss Sita akan jelaskan. Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan mengurangi stres pada anak, dan kemampuan berimajinasi atau kreativitas. Dan ini ada beberapa program 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Global Art ya Bunda. Lalu untuk core program kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Di dalamnya terdapat level-level yang disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Kemudian ada enhancement program atau program tambahan. Program tambahan kita ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang 3 dimensi ada Jikla and Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Kemudian yang 2 dimensi ada Cartoon and Comics dan Acrylic Painting. Dari kesemua program 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Global Art memiliki tujuan Bunda, yaitu untuk meningkatkan kemampuan fokus pada anak, untuk meningkatkan kemampuan percaya diri pada anak, dan untuk meningkatkan untuk memberikan stress release pada anak. Karena core program kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai, maka yang terkenal di luar Global Art adalah les gambar. Seperti itu Bunda. Kemudian banyak orang tua yang datang kepada kami dan menanyakan, apa sih perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art? Apakah Bunda sebelumnya sudah pernah tahu perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art itu apa? Jika belum, Miss Sita akan jelaskan untuk perbedaan antara les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda ya Bunda antara les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Pertama, dari tujuannya. Les gambar di luar memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Sedangkan di Global Art kita berbeda Bunda. Global Art memiliki tujuan untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan, Global Art adalah les kreativitas. Dan yang kalau Bunda tahu, slogan Global Art adalah Think Kreatif. Kemudian perbedaan yang kedua pada aliran seninya. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fine art atau realis. Apakah Bunda sebelumnya sudah pernah dengar atau tahu kedua aliran seni ini? Jika belum, Miss Sita akan jelaskan. Untuk aliran seni yang pertama atau fine art, nah tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau tidak mengerti karya seni tersebut tidak masalah, atau kita bilangnya idealis. Kemudian untuk aliran seni kedua yang banyak digunakan les gambar di luar adalah realis. Nah tujuan dibuat karya seninya untuk menyerupai bentuk aslinya. Jadi karena tujuannya untuk menyerupai, semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Namun di Global Art kita tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut Bunda. Kita menggunakan aliran seni komersial art. Nah tujuan dibuat karya seninya adalah untuk memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep. Jadi semakin kreatif, semakin inovatif, semakin out of the box konsepnya, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Contohnya buah apel Bunda. Dalam karya seni realis, buah apel adalah gambar atau lukisan yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya.
Karena point of interest dari karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Sedangkan dalam karya aliran seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone, Bunda. Dan yang Bunda tahu, logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone mahal adalah karena konsep gigitan pada apelnya. Contoh lain dari komersial art seperti baju yang Bunda kenakan, HP, laptop, rumah, bahkan mobil yang Bunda gunakan. Seperti itu, Bunda. Kemudian perbedaan yang ketiga pada teknik yang diajarkan. Les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja, Bunda, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan di global art kita berbeda, Bunda. Kita menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan ke anak Bunda nantinya. Yang pertama, teknik penarikan konsep. Kemudian yang kedua, teknik layering. Yang ketiga, teknik menggambar dengan benar. Dan yang keempat, teknik mewarnai dengan benar. Untuk yang pertama, teknik penarikan konsep. Nah, teknik penarikan konsep ini dibagi lagi menjadi 2, Bunda. Untuk yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa? Jadi konsepnya di global art itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan se-out of the box mungkin konsepnya, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Makanya sebenarnya yang tidak ada di dunia ini mungkin boleh saja ada di global art, Bunda. Syaratnya positif dan ada alasan. Kemudian untuk yang kedua, penarikan ide ceritanya atau kita bilangnya my story. Kemudian dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Seperti itu, Bunda. Maka untuk itu global art masuknya ke pendidikan otak kanan, Bunda, lebih ke otak kanan. Karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan hingga kuliah mereka menggunakan otak kiri semuanya. Menghitung, menghafal, bahasa itu akademiknya, Bunda. Sedangkan kalau yang Bunda tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik. Contohnya di Jerman, Bunda. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Dan ini ada tujuannya, Bunda. Jadi orang luar berpikir pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, serta penyaluran emosional atau kita bilangnya stress release. Bedanya di Indonesia, anak-anak TK sudah di-push untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Yang tuntutannya kelas 1 SD mereka sudah harus bisa baca, tulis, dan hitung. Yang pada akhirnya di Indonesia les-les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah tumbuh subur. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran saat di sekolah. Nah, alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran saat di sekolah adalah karena percaya dirinya kurang bagus dan fokusnya kurang bagus. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik. Seperti itu, Bunda. Makanya banyak orang tua yang menganggap global art itu penting untuk anak-anak mereka selain memberikan pendidikan otak kiri. Jadi jika Bunda ingin melihat beberapa preview di Google Global Art Emporium Fluid, banyak orang tua yang senang akan manfaat setelah mengikuti program di Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago menggambar dan mewarnai saja. Tetapi anak-anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, serta memiliki stress release. Seperti itu, Bunda.